Tahun 2025 nih jadi tahun yang panjang, nulis buku belum jadi. Tapi kemarin ketika lagi nyiapin ya, betul emang lagi banyak banget yang dikerjain. Dan kalau nulis buku itu kan harus tenang ya, gak boleh ada tuntutan, gak boleh tekanan. Jadi lagi nulis buku pelan-pelan. Terus gue menemukan bahwa orang yang bodoh itu adalah orang yang gampang banget untuk mengucapkan atau mengeluarkan kalimat itu. Mengucapkan kata-kata, mengeluarkan kata-kata. Sebenarnya menurutku mungkin bukan orang bodoh ya, tapi lebih kepada kurang bijaksana. Orang suka memperhalus apa yang ada gitu ya, kurang bijaksana. Iya, untuk orang yang nggak bisa ngatur mulutnya, keluar apa aja gitu ya. Dengan orang-orang juga yang nggak bisa jaga rahasia itu adalah orang yang nggak bijaksana, nggak dewasa. Sebenarnya kalimat ini tuh bukan untuk gue menegur atau untuk gue menilai orang lain, tapi sebenarnya tante halo. Lihat-lihat dari jauh dari jauh. Pakai kacamata. Kenapa sayang? Aduh, aku baru membiasakan. Kenapa? Membiasakan olahraga pagi. Iya, ayo. Emang berangkat jam berapa kerja? Siang, makanya karena daripada bangun siang mendingan. Iya, benar. Bangun pagi olahraga. Kalau aku memang harus. Enggak ada choice. Tante tantenya bawa topi. Kita nggak Iya, bawa topi banyak kena matahari. bawa. Tahun banget orang baru. Enggak, soalnya ini kan nanti muka kalian sayang. Oh iya benar. Bintik-bintik. Iya lagi. Dan mahal sunscreen. Oke sayang. Mari ya tante bule. Oke. Ya. Yuk. Sebenarnya penulisan buku itu tuh cukup agak lama ya, karena untuk refleksi bagi diri sendiri juga. Jadi emang ya gue nggak tahu ya kalau penulis lainnya gimana, tapi kalau gue biasanya penulis, ya gue menulis buku dari apa yang gue alamin, gue bagiin kayak gitu. Termasuk buku ini. Jadi buku ini sebenarnya ditulis bukan untuk orang lain, tapi buat kita berkaca. Nah, gue perhatikan ada orang-orang yang dengan mudah gitu ya, dia nggak bisa kontrol apa yang keluar dari mulutnya. Beda dengan apa ya, menurut gue kalau maksudnya, oh berarti lu bukan orang yang blak-blakan, enggak, blak-blakan tuh menurut gue beda lagi. Blak-blakan tuh adalah ya lo ngomong apa adanya, tapi lo bukannya ember, ya kan. Ya, ya sedangkan beberapa orang yang tipikal kayak gini nih, kenapa mereka suka bocor mulut, mereka nggak bisa kendalikan mulut mereka. Gini aja Neng. Orang yang suka bocor mulut, orang yang suka apa-apa, dia selalu nyela, atau orang-orang yang suka, gue ketawa-tawa karena kayak agak bercermin gitu ya. Ya orang-orang sebenarnya dia tuh nyari perhatian, nyari pengakuan dari orang lain, kalau dia tuh pintar. Kalau dia tuh orangnya supel kayak gitu-gitu. Ya ada sih meskipun gak semua ya, tapi ada kayak gitu. Nah sedangkan orang yang
menurut gue apa ya, orang yang bijaksana adalah orang yang paham, ada hal-hal yang nggak perlu diomongin. Iya, sekalipun lo bener ya, sekalipun lo tahu bahwa ini yang benar, gitu ya, orang lain harus tahu faktanya. Tapi lo ada untuk menahan diri, bahwa nggak semua orang akan mau terima kebenaran, nggak semua orang siap untuk mendengar faktanya, dan nggak semua orang dewasa untuk bisa meresponi fakta yang ada. Yaitu salah satu hidup yang bijaksana ya, apalagi di zaman sekarang. Semua orang menyampaikan opininya, semua orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Itu ciri khas postmodernisme kan. Ya, era postmodern itu kan kebenaran itu semua orang bebas untuk berpendapat. Tapi jatuhnya kebenaran itu ditentukan oleh banyak orang, bukan para ahli, banyak orang gitu ya. Apalagi ya kalau kayak gitu jadi kayak sekarang mau dokter atau ada tertentu berpendapat yang nggak didengar karena ya kamu cuma satu gitu, kamu cuma beda sendiri. Tapi kebanyakan ada opini yang sama-sama nih. Tuh, makanya bagus ya menurut gue. Selalu pasti ada kurangnya. Negara Cina itu kemarin menetapkan satu peraturan untuk mensandarkan bahwa seorang influencer dia harus punya latar belakang yang sesuai dengan topik yang dibahas. Ya, karena ada banyak yang berani memberikan opini tentang keuangan, tapi dianya nggak di area itu. Dia nggak punya latar belakang, dia nggak punya portofolio di area bidang itu gitu kan. Malah jadi bikin orang lain boncos. Jadi buat teman-teman semuanya, gue tahu ada masanya kita pengen, apalagi cewek-cewek ya, kita pengen ngomongin semuanya. Tapi yang gue mau sampaikan adalah ada beberapa hal yang harus kita keep sendiri. Ada beberapa hal yang meskipun itu kebenaran harus orang sampaikan. Sabar, tidak waktunya. Ya, sabar tidak waktunya. Jadilah orang bijak yang bisa menahan kapan bicara, kapan diam. Ya kan? Kapan menegur, kapan diam, kayak gitu. Ya. Dari situ gue juga sekarang melihat ya, jangan sama ini orang yang diam itu adalah orang yang sabar. Jangan sama ini orang yang kelihatannya kayak nggak tahu apa-apa, sebenarnya dia paling tahu tapi dia diam aja. Ya, jadi menurut gue itu kayak hal yang baru. Kalau gue dulu pikir orang yang paling ribut itu orang yang paling tahu, orang yang paling ngerti segala hal. Dan juga kadang-kadang seperti peribahasa tongkos yang berbunyi nyaring. Ya, bunyi nyaringnya. Jangan-jangan karena mereka paling banyak bicara, karena mereka nggak tahu apa-apa.